Oke, ada Irham. Ada ya. Ardian. Oke, ada Umi. Umi ada. Anggun. Ada. Miti. Mana Miti? Oke, ada. Siapa nih? Anissa hadir. Oke, ada semua ya. Ini Miti cantik sekali ya dengan nama mantermen dan mahasiswa sejati ya. Baik, apa mata kuliah kita hari ini? Bisa dibaca, Kelvin, tentang apa itu kurikulum? Kurikulum adalah jantung atau sifat pendidikan, yaitu apa yang dipelajari siswa, karena siswa adalah acuan. Maka kurikulum berpusat pada kemerdekaan siswa dalam belajar. Kurikulum merupakan program yang menggunakan pengalaman belajar untuk perubahan perilaku siswa. Baik ya, jadi kurikulum itu adalah acuannya dalam dunia pendidikan. Kurikulum itu ya dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, sekarang kita pakai kurikulum apa semuanya? Kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka. Sudah kenal sama kurikulum Merdeka? Belum ya. Baik, di kurikulum ini, di pengembangan kurikulum ini kita akan integrasikan ya setiap mata kuliah kita sesuai dengan program dari Menteri Keagamaan, ya Menteri Agama, bahwa kita harus menggalakkan untuk moderasi beragama karena kurangnya toleransi beragama di masyarakat Indonesia khususnya ya. Kita selalu membanding-bandingkan ajaran agama kita dengan agama orang lain, terus menjelek-jelekan, itu nggak boleh ngejudge ya. Jadi kita harus bisa hidup rukun sebagaimana 4 nilai-nilai dalam moderasi agama ya, yaitu kebangsaan, toleransi, anti kekerasan ya, terus juga budaya lokal itu harus kita hargai gitu kan. Nah, kita integrasikan nanti dengan materi-materi yang sudah Ibu berikan di RPS minggu lalu. Dan minggu kedepannya, ya karena ini pertemuan kita yang kedua, minggu ke depan kita akan tampil ya kelompok pertama dengan menggunakan media yang sudah Ibu tetapkan juga di RPS kemarin. Oke, baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Mimpi coba dibaca. Konsep kurikulum menurut Hendro Widodo dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, beliau menyatakan bahwa kurikulum diadopsi dari bahasa Latin curriculum, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Tari Horas menyatakan jika program tersebut ditarik ke dalam konteks pendidikan, maka kita dapat menganalogikan pelari dengan peserta didik yang memiliki kedudukan sebagai subjek atau pelaku. Jika seorang pelari harus menempuh suatu jarak, maka seorang peserta didik juga harus menempuh suatu proses. Dengan demikian, keduanya sama-sama berorientasi pada satu hal, yakni tercapainya sebuah tujuan. Baik, coba Ibu ingin tanya Umi dari pernyataan tadi ya Bapak Hendro Widodo ya tentang kurikulum, apa pemahaman yang sudah diambil dari silat itu? Coba. Ya, jadi itu kurikulum itu kan kurikule yang diibaratkan sebagai pelari. Nah, coba bisa diambil kesimpulannya nggak? Kevin deh kalau gitu, sepertinya tadi lagi menanya tadi malam namanya sama ayam beb gitu ya. Baik Kevin, coba. Tadi dapat dipaparkan bahwa konsep kurikulum ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan satu sama lain. Jadi kalau
Pengembangan kurikulum, konsep, substansi, sistem, bidang studi, unsur, dasar, rangka dasar, dasar kurikulum, prinsip-prinsip, penyesuaian kurikulum, kurikulum, tujuan, isi, organisasi. Baik, ya. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu ada konsep yang berdasarkan substansi, sistem, lalu bidang studinya, ya semua diatur oleh kurikulum, ya. Lalu seluruhnya itu kata dasarnya, dasar kurikulum, prinsip-prinsip pengembangannya, ya. Lalu juga kurikulum itu berdasarkan dari tujuan, isi, dan organisasi, ya. Baik, coba deh ibu tanya, ya. Konsep kurikulum menurut Pak Asri, Desi ya, itu apa ya? Ini Desi ya. Oke, Desi atau Anggur, silakan. Boleh Anggur? Konsep kurikulum menurut ini menurut James yang memohon bahwa pendapatnya bahwa pendampingan kurikulum sebuah ruang pembelajaran yang terencana yang diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum diterapkan. Baik, ya itu salah satunya tentang konsep pengembangan kurikulum. Kita lanjut ke slide berikutnya. Adi, lamun aja di, coba dibaca nih. Model kurikulum, model subjek akademis. Kurikulum subjek akademis bersumber dan berpendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan pendidikan. Model humanistik. Oke, selanjutnya untuk model humanistik itu dibaca oleh Sabran. Model humanistik, kurikulum humanistik adalah model perencanaan kurikulum yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara total. Oke, di sebelahnya Irham. Model teknologi, model kurikulum teknologis dikembangkan berdasarkan pemikiran teknologi pendidikan. Model ini sangat mengutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi. Model kurikulum teknologi berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang. Baik, sebelahnya Ardian. Model rekonstruksi sosial. Rekonstruksionis sosial merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajaran positif, seperti membangun masyarakat yang lebih baik. Oke, ya jadi kurikulum ini banyak model-modelnya ya. Ada model pengembangan kurikulum, nanti model evaluasinya, ya yang tadi sudah dibaca oleh teman-teman. Ya, lanjut ke bagian yang berikutnya yaitu tentang evaluasi kurikulum. Ya, coba dibaca dulu, Nurul. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Baik, coba ibu tanya, Fatma, evaluasi itu apa sih?
eksperimen lapangan. Salah satu pendekatan dalam evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan adalah comparative approach, yaitu dengan mengadakan perbandingan antara dua macam kelompok anak. Oke ya, itu tentang evaluasi model penelitian. Ayo siapa lagi yang bisa? Niti mungkin. Evaluasi model objektif itu model tujuan. Ini berasal dari Amerika Serikat. Pendekatan ini digunakan dalam menyusun tes dengan titik tolak pada perumusan tujuan tes. Sebagai asal mula pendekatan sistem atau sistem approach. Evaluasi ini dilakukan pada akhir pengembangan kurikulum. Kegiatan penilaian ini sering disebut evaluasi semakin. Oke ya, itu adalah evaluasi model objektif. Siapa lagi yang bisa bantu Ibu? Anggun ya? Baik, Anggun, silakan. Model campuran evaluasi model campuran multivariasi. Model campuran multivariasi adalah strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Model ini mengemukakan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum. Oke ya, itu tadi dari 3 model ya yang sudah Ibu paparkan di media pembelajaran kita pada hari ini. Dan alhamdulillah bisa dijawab dengan baik. Berarti kemarin apa yang disampaikan dipelajari di rumah. Nah, itu mahasiswa itu kalau mau kuliah itu harus mempersiapkan dulu kan gitu. Baik, yang terakhir ya, yang terakhir ya. Ada apa? Coba baca Ilham. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di dekat kolam. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran. Oh, itu baik. Baik, ya. Alhamdulillah kita sampai di segmen terakhir ya, sampai makan nasi goreng kali ya. Di Kuala Namu jauh gitu ya. Ucapkan terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini sudah hadir dan ikut mata kuliah pengembangan kurikulum. Minggu depan kita hadir lagi ya. Mudah-mudahan badan kita semuanya sehat. Dengan penampilan kelompok yang pertama. Ya Desi ya, nanti besok ya. Oke, Desi dan Anggun kan kelompok 1 ya. Oke, baik. Sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Ya, semoga dapat kita ambil manfaatnya. Nanti untuk kelompok berikutnya belajar, yang lainnya siapkan bahan. Kita besok pakai metode diskusi seperti biasa. Ya, dan disiapkan media dan alat yang ingin dipakai ya. Baik, Ibu akhiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.